Kenapa harga Banjaringan terus melambung? Terbang. Nah, sekarang aku terhubung dengan Ibu cantik kita. Halo, apa kabar? Selamat malam Ibu Tina. Selamat malam Eva. Kenapa sih ini Banjaringan itu harganya terus melambung? Apa yang terjadi? Siapa yang membuat seperti ini? Nah, Ya, jadi awalnya seperti tadi biji besi ya, sekarang ada gambarnya nih. Nah, ada gambarnya Jadi tuh. ion ore dulu, tadi biji besi tadi, terus diolah, dipanasin, dibentuk jadi slab. Tadi slab ya, slabnya itu jadi kayak batang-batang gitu. lembaran-lembaran gitu ya. Ya, diolah lagi. Dia jadi dipanasin lagi. Ini dengan batu bara yang tinggi gitu, jadi hot roll coil. Oh, jadi Pakai dipanasin menggunakan batu bara lagi sehingga bentuk seperti ini. Habis itu didinginkan, dia jadi CRC atau cool rolled coil. Ya, udah dingin ya. Habis itu terus dilapisin lagi, di coated, jadi coated steel. Nah, setelah jadi coated steel, baru masuklah ke roll former steel yang kita bisa bentuk-bentuk. Ini prosesnya, jalannya si biji besi sehingga menjadi produk yang ada di tata logam ini panjang gitu ya Bu perjalanannya ya. Makanya nih saya jadi mau tanya, apakah perjalanan-perjalanan ini yang mempengaruhi juga kenapa sekarang harga-harga Banjaringannya naik, betul nggak Bu? Betul, saya jelaskan ya. Ada beberapa faktor penyebab kenaikan harga baja. Nah, Itu diantaranya, satu itu adalah kelangkaan biji besi. Padahal tadi kan pakai biji besi ya. Kedua adalah pembatasan produksi baja di Tiongkok atau China. Kemudian tiga, itu kekurangan batu bara. Keempat, tingginya biaya kargo. waduh. Itu penyebab kenaikan baja. Jadi memang ini persaingan dagang antara dua negara besar, yaitu Amerika dan Cina. Wow. Nah, semua kan berlomba ya untuk memajukan ekonomi, terutama setelah pandemi ini. Ini akan mempengaruhi sekali itu harga komoditas biji besi. Oke. Nah, biji besi tadi kan salah satu bahan utama ya, gitu. Di Tiongkok atau di China itu dia negara yang terbesar untuk produsen baja. Satu tahun bisa mencapai 928 juta ton. Wow. Oke. Karena kelangkaan dari biji besi tadi, jadi Tiongkok atau Cina juga memutuskan untuk memangkas produksinya sampai 30%. Dengan alasan dia bisa membirukan langit Cina ya, maksudnya dari polusi. Oh, jadi dia juga mau ada program bebas polusi juga kali ya Bu ya. Kekurangan batu bara. Padahal si batu bara ini kan yang melelehkan bajar tadi ya Bu ya untuk dibentuk kan. Betul. Kita sangat memerlukan itu untuk bisa terbentuk ya, sampai dengan hasil akhir gitu ya. Karena memang ini ada pembatasan produksi batu bara ya. Beberapa negara produsen itu memang dibatasin kan ya. Jadi kita sudah kekurangan batu bara, tapi permintaan dari batu bara itu naik karena aktivitas dari industri kan meningkat. Oke. Nah, itulah menjadikan, lihat tuh, selama 5 tahun kenaikan batu bara luar biasa. Eva bisa lihat dari grafik ya, dari 5 tahun ini luar biasa kenaikan batu baranya. Karena kargo juga, jadi pengiriman begitu ya. Kita ngirimnya aja juga ada masalah. Betul, karena kan dunia ini terus mengalami tren kenaikan harga itu karena apa? Berkurangnya volume dari ekspor, impor, semua negara di dunia juga berakibat pengurangannya jadwal kapal dan penerbangan itu terjadi di seluruh dunia karena dari pandemi ini kan. Jadi akibat dari COVID-19 ini perdagangan belum bisa lancar secara dunia. Nah ini jadi kontainer-kontainer itu juga kurang gitu karena mereka kan trafficnya kurang ya gitu. Itulah menjadikan harga kargo bisa dilihat kan itu 2 kali lipat juga naiknya. Gitu. Iya. Dengan adanya banyak kendala seperti ini, sementara kan kita ini terkenalnya dengan kualitasnya yang selalu bagus ya. Apakah kita mau menurunkan kualitas nih atau gimana nih Bu, biar harganya nggak mahal atau ada cara lain mungkin? Memang begini Eva, kalau lihat dari harga ya, kan tadi udah, ini saya melihatkan dulu bahwa harga dari kita tata logam itu selalu memanage
Meskipun tadi harga bahan baku begitu kelihatan kan kenaikannya, dan ini adalah harga dari kami untuk menyesuaikan keadaan Indonesia juga. Jadi kenaikan dari harga kami itu plus minus masih 30%. Oke. Karena kita memikirkan bagaimana bisa terus jalan, mengalir gitu. Nah, kenaikan harga baja ringan ini tentunya berimbas terhadap realisasi proyek-proyek yang menggunakan produk-produk baja ringan. Seperti kita tahu ada genteng metal, ada penutup atap, ada juga penutup dinding, ada rangka baja ringan, dan juga produk akhir bentukan lainnya untuk konstruksi. Rencana proyek-proyek di tahun 2021 yang disusun berdasarkan asumsi di tahun 2020 tentu saja sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Nah, jadi gimana nih Bu Tina? Misalnya ada teman-teman nih di proyek, udah bikin anggaran dari tahun 2020, ternyata sekarang ada seperti ini, gimana nih Bu Tina? Memang tidak bisa dihindarin ya. Ini juga karena ini berlaku benar-benar nasional dan internasional. Jadi kita sudah tidak mungkin menggunakan budget tahun 2020 itu digunakan pada tahun 2021 sampai saat ini ya. Jadi kita mesti menghitung ulang. Itu semua bisa mengetahui kok kalau ini kenaikan, karena kenaikan ini jadi proyek-proyek itu ada dihitung ulang. Ya, terus kita harus tetap optimis. Saya pesan kepada semua yang punya rencana proyek, aplikator dan para pengguna end usernya ya, maksudnya pembangun rumah. Ingat, jangan menurunkan spek meskipun harga ini kan memang cukup tinggi ya. Cuma harus diingat loh, kalau penurunan spek itu akan berisiko loh, karena itu kita adalah struktural. Yes. Ya. Jadi jangan menurunkan. Itu kan untuk keselamatan banyak orang ya. Misalnya sekolah-sekolah dan lain-lain itu kan kasihan juga kan ya kalau sampai terjadi bencana dan yang lain. Jangan turunkan spek. Pesan saya tetap optimis, tetap semangat dan bijaksana dalam perhitungan. Ya. Jaga kesehatan, jangan lupa vaksin agar kita semua bisa sehat, Indonesia cepat maju, dan kita semua berdoa untuk bisa terhindar dari penyakit COVID ini. Amin. Ya, itulah pesan-pesan kami. Tetap optimis dan semangat. Tetap semangat. Terima kasih Bu Tina, sehat selalu. Terima kasih ilmunya.